pengampunan dari Allah dan juga surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu diperincikan oleh Allah siapa orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yang berinfak dan bersedekah dalam keadaan senang atau susah. Wal kadhimina al-ghaidha, yang kedua orang yang sanggup menahan marah. Yang ketiga wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan kepada orang lain. Yang keempat wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang berbuat ihsan. Yang kelima walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu orang-orang yang melakukan dosa besar atau zalim kepada diri sendiri, dia ingat kepada Allah dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan punya keazaman untuk tidak kembali lagi melakukan dosa. Ini 5 sifat yang diperincikan oleh Allah, sifat orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah ampun dan surga. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tender project. Allah Subhanahu wa taala ingin kasih kepada hamba-Nya. Project itu ampun dan surga. Hanya dalam hal ini tidak ada orang tengah yang boleh menunjuk Allah untuk kasih kepada siapa, tapi masing-masing punya peluang. Dan tak ada siapa tersaingi dalam hal ini, siapa saja, mau laki, perempuan, sehat, sakit, kaya, miskin. Tidak ada orang tengahnya, tidak ada wasilahnya, tidak ada perantaranya, tidak ada orang yang boleh lewat ke belakang untuk mengambil tender dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja, maghfirah dan juga jannah. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang maghfirah ini, katanya tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntung orang yang menerima kitab nanti di hari kiamat dan didapati dalam catatan kitab itu istighfar yang banyak. Dan baginda Rasulullah adalah orang yang banyak beristighfar. Jadi tender ini hanya bisa didapat dengan kriteria 5 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lombalah kamu, siapa saja, untuk meraih ampun dan surga seluas langit dan bumi. Sampai hari ini belum ada mana-mana saintis yang bisa mengukur jarak antara langit dengan bumi. Yang ada bumi dengan bulan, atau bumi dengan planet-planet yang dekat dengan kita. Dianggarkan atau dikira-kirakan jarak antara langit dengan antara matahari dengan bumi, itu pun agak-agak kira-kira bukan pasti. Kita belum lagi berpasir planet yang lebih atas lagi, di atasnya matahari. Berapa kira-kira jarak keluasan antara langit dengan bumi? Allah sudah tidak menjanjikan kepada hamba-Nya surga seluas langit dan bumi. Kita punya matematik tidak bisa menghitung berapa keluasan langit dan bumi. Dan di sini Allah ingin beritahu, saya ini maha hebat, saya ini maha perkasa, saya ini maha mampu segala-galanya. Kekuatan dan keperkasaan saya tidak bisa diukur dengan cara kamu berpikir. Kamu saja ingin berpikir berapa jarak antara langit dengan bumi, kamu tidak mampu. Itulah kehebatan saya dan lebih daripada itu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami keagungan Allah yang teramat luar biasa, yang tak ada akal sesiapa pun bisa membayangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Surga seluas langit dan bumi itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang bertakwa dengan 5 kriteria. Yang pertama,
alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra, orang yang dia bersedekah, berinfak dalam keadaan senang dan juga dalam keadaan susah. Ayat yang pertama atau sifat yang pertama adalah klarifikasi tentang orang yang diberi amanah harta oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang harta ini adalah amanah dari Allah kepada hamba. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Infakkanlah wahai kamu rezeki yang aku beri, yang aku wakilkan kepada kamu, yang aku amanahkan kepada kamu. Harta yang kita dapat dengan kita punya otak, dengan kita punya usaha, dengan punya kerja, dengan kita punya jawatan dan kita pandaian, hakikatnya itu adalah amanah dari Allah kepada kita. Karena yang kasih otak kita dia juga, yang kasih kekuatan kepada kita untuk menghasilkan harta dia juga. Dengan begitu yang kita dapat itu adalah pemberian daripada Allah dan juga amanah daripada Allah. Bukti bahwasanya harta ini adalah amanah dari Allah akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta ini secara khususnya. La tazulu qadama 'abdin hatta yusalu an arba'. Salah satunya wa malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Nanti di hari kiamat kaki orang itu tidak akan melangkah kecuali akan ditanya 4 tentang masa muda, tentang umur, tentang ilmu, dan tentang harta. Pada tempat ini sampai pada harta, katanya akan disoal dari mana dia datang, kepada apa ia guna. Bukan hanya dari sumbernya saja halal atau tidak, tapi penggunaannya halal atau tidak. Jadi itu harta saja itu 2 soal. Dari mana, kepada siapa, untuk apa. Ini pertanggungjawaban terhadap harta. Oleh sebab itu dalam ayat itu dijelaskan yang pertama sekali adalah harta karena orang banyak gagal dan kalah dengan harta. Orang kadang-kadang menipu untuk dapatkan harta, kadang-kadang khianat untuk dapatkan harta, kadang-kadang kerja amanah untuk harta, kadang-kadang berdusta untuk harta, kadang-kadang melakukan apa saja yang mulia, yang prinsip ditinggalkan semua untuk semata-mata mendapatkan harta. Dengan demikian diingatkan pada ayat ini harta yang kita punya itu amanah dari Allah untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu sifat kepada orang yang bertakwa yang berhak menerima tender surga dan pengampunan tadi, sifat pertamanya adalah mampu mengurus harta. Di dalam kita menggunakan harta, bukan hanya masa senang kita bersedekah, tapi masa susah pun juga kita diperintahkan untuk bersedekah. Bukankah kita lebih utama perlu kepada harta kalau tidak susah? Ya, tapi kita tak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu untuk mendapatkan harta dari Allah dengan kita memberi harta kepada orang. Ya benar dalam hadis Nabi Muhammad SAW, anfiq Allah yunfiq alaik. Kau beri nafkah, Allah bagi nafkah kepada kamu. Setiap pagi malaikat berdoa kepada Allah, katanya Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kepada orang yang tidak bersedekah ganti daripada sedekah itu, dan berikan kepada orang yang bakhil kedekut, tak mampu bersedekah, kebinasaan kepada hartanya. Doanya malaikat setiap pagi. Sehingga salah seorang salih memahami hadis ini, dia orang susah, tapi ini bersedekah juga. Maka yang dia bersedekahkan itu kalau dengan uang rupiah mungkin 5.000,
terlalu rendah kepada orang. Dia simpan itu apa namanya, atau kaleng atau apa namanya, celengan. Tiap hari pagi 5 ribu, 1 minggu dibawa pergi ke masjid, masjid ada tahu masjid 5 ribu, dia seminggu sudah berapa puluh ribu. Dengan begitu dia ingin mengambil keberkatan setiap pagi doanya malaikat, walaupun dengan 5.000 atau 500 atau 50 rupiah. Yang penting sedekahnya itu utama tiap pagi untuk mendapatkan keberkatan doanya malaikat, karena doanya malaikat mustajab. Ini amanah harta bagi orang yang bertakwa. Yang kedua, setelah yang pertama itu harta, karena orang itu bukaan yang paling besar adalah harta. Bukaan yang paling besar adalah harta. Di zaman ada Nabi Isa itu berjalan dengan 3 orang. Dia bertanya, 3 orang mengatakan kepada Nabi Isa, ya Nabi Allah, kita ingin melihat mukjizat dari Allah kepada engkau supaya aku lebih yakin dengan engkau. Katanya, apa yang kau inginkan? Aku nak batu ini berubah menjadi emas. Didoakan oleh Nabi Musa, batu betul-betul jadi emas. 3 Nabi Musa, 3 orang Nabi Isa. 3 orang ini mulai berpikir bagaimana kita dapat ini emas. Katanya bagi kita, berarti masing-masing dapat 1/3. 1/3, 1/3. Sekarang kita ini dapat makan. Salah seorang dari kita pergi, kalau kita bawa ini emas pergi ke pasar, nanti orang apa boleh dirompak, boleh diambil, dirampok. Baik, kita di sini 1 orang pergi ke pasar beli makanan. Masing-masing pikir, kalau saya pergi nanti ini emas dibawa oleh yang lain. Tak ada yang pergi, karena takut dikhianati anak-anaknya. Diundi, siapa yang keluar nama dia yang pergi beli makanan. Keluarlah nama seorang daripada 3 orang dia pergi ke pasar. Di perjalanan siapa kacau. Itu emas kalau dibagi 3 kamu hanya dapat 1/3. Tapi kalau kamu berjaya bunuh 2 saat teman-teman kamu itu semua emas itu milik kamu. Katanya betul juga. Dia beli makanan dikasih racun makanannya. Tujuannya untuk bunuh teman-temannya karena ingin mendapatkan harta emas dan keseluruhan. 2 temannya yang sedang menunggu di belakang berpikir, ini emas kalau dibagi 3 masing-masing 1/3. Kalau dibagi 2 kita dapat 50-50. Lebih banyak yang bisa dapat. Baik yang nanti yang beli makanan, kalau sudah datang kita ambil makanannya, kita bunuh dia, kita bagi emas jadi 50-50. Sepakat, rakus pada harta, tidak bersyukur. Datang yang bawa makanan, yang makanan sudah diracun, dibunuhlah orang itu oleh 2 orang yang sedang menunggu emas. Kemudian setelah dimakan, diambil dimakan yang sudah makan beracun, tidak mati, hartanya tetap di situ. Rakus. Dalam hal ini kita diajar supaya kita pada harta ini bijak, pandai, telus, ikhlas, jujur ketika mencari dan kita menggunakan. Yang kedua, sifat kepada orang bertakwa yang gandarnya itu juga sebuah langit dan bumi, wal kafirin ghaidha, dan orang yang mampu menahan marah. Setelah sikap kepada harta, sikap terhadap diri sendiri dan juga emosinya. Manusia kalah dengan harta, manusia juga kalah dengan hawa nafsu. Di antara hal yang banyak mengalahkan kepada manusia itu sifat emosi dan marah. Walaupun sifat marah ini adalah sifat semula jadi fitrah yang ada kepada manusia. Tak ada manusia yang tak punya sifat marah. Semua manusia punya sifat marah. Oleh sebab itu dalam ayat ini Allah bukan melarang untuk bukan mengatakan tak boleh marah, tetapi
tapi tahan marah. Marahnya ada, tapi ditahan. Bukan tak boleh punya sifat marah. Kalau tak punya sifat marah, bagaimana mau tahan marah? Mesti ada sifat marah, cuma mesti ditahan. Dalam hal ini, marah ini hanya boleh dilakukan untuk membela agama Allah. Maka menjadi salah satu tanda keimanan seorang kalau marah untuk membela Allah pada perintah dan juga larangannya. Barulah marah itu menjadi min awsat orang iman yang menguatkan tali keimanan seorang itu adalah marah karena Allah, sayang karena Allah. Selain daripada itu, marah itu tidak kurang sempurna. Oleh sebab itu diperintahkan untuk kita menahan marah. Ada seorang datang kepada Nabi, dia bawa pisau, dia bawa pedang, dan dia bawa alat-alat perang semua. Jumpa dengan baginda Rasulullah dan tanya, Rasulullah tahu sih, Rasulullah beri nasihat kepada saya. Katanya jangan marah. Nasihat yang lain Rasulullah, katanya jangan marah. Nasihat yang lain Rasulullah, jangan marah. 3 kali Nabi kasih nasihat sama orang itu jangan marah. Jadi orang kalau marah pikir 3 kali. Karena biasanya orang itu suka untuk tahan marah. Kali yang pertama dia bertahan marah, yang kedua meletup langsung. Dalam ayat ini diperintahkan jangan marah. Berapa banyak masalah terjadi antara keluarga sehingga putus silaturahim gara-gara marah. Berapa banyak pasangan suami istri hancur gara-gara tidak mampu tahan marah. Berapa banyak jiran dengan jiran yang berselisih gara-gara tidak mampu tahan marah. Berapa banyak teman dengan teman terputus hubungan gara-gara tidak mampu tahan marah. Dalam hal ini, orang yang bertakwa itu sifatnya adalah yang mampu menahan marah. Satu hari baginda Rasulullah duduk dan ada Abu Bakar Siddiq yang datang haji. Lalu datang seorang badui. Abu Bakar, entah ada masalah apa antara Abu Bakar dengan Rasulullah. Sebab dengan badui itu marah-marah di hadapan Rasulullah. Tapi marahnya kepada Abu Bakar. Abu Bakar nampak di hadapan Nabi itu diam dan segan bertahan marah. Badui itu tidak dilayak, makin marah, semakin bertambah. Orang yang kalau sudah dalam batin luahkan kan. Abu Bakar tahan, lama-lama pun marah juga. Itulah yang kita kena tahan marah dan jangan terpancing dengan emosi marah orang. Sebenarnya Abu Bakar ketika dimarahi oleh badui dan diam, Nabi bersedih. Ketika Abu Bakar balas marah, Nabi bangun dan Nabi tinggalkan. Baru Nabi minta oleh Abu Bakar Siddiq, Rasulullah, mohon maaf kalau saya mengganggu keimanan Tuhan. Katanya tadi aku nampak ketika engkau dimarah oleh dia dan engkau diam, malaikat membela. Tapi ketika engkau marah, malaikat pergi, syaitan yang sedang kasih minyak pada marah. Dan aku tidak duduk di majelis yang ada syaitan. Oleh sebab itu kata Nabi, marah itu daripada syaitan, syaitan itu daripada api. Maka kalau kamu marah, bertuntutlah karena api akan padam dengan baik. Mulangkan diri kita untuk mampu tahan marah di rumah kita. Jangan suka banting piring di rumah. Jangan suka banting pintu di rumah kalau sedang dalam keadaan masalah. Tahan marah. Kalau tidak, itu perintah tahan marah untuk siapa? Kalau tahan marah untuk Rasul dan juga orang-orang yang soleh saja, tidak mau mencontohnya siapa kalau bukan mereka. Wal-kadhibina al-ghayza la yastashhiduna bisur'ah walakinna ash-shadid man malaka nafsahu min al-ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang menahan marah, bukan orang yang punya obor. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi kriteria yang kedua adalah orang yang mampu menahan marah. Yang ketiga, wal-'afina 'anil nas.
yang memaafkan kepada orang lain. Kadang-kadang orang itu kalau marah tidak mampu memaafkan, mampu tahan marah tapi tidak mampu memaafkan. Di dalam Al-Quran Karim menghadapi orang bersalah ini diperintahkan tidak untuk tahan marah, memaafkan dan melupakan kesalahan. Karena itu adalah sifatnya Allah. Kalau marah kepada hambanya dan hamba itu memohon ampun, bukan hanya Allah hilang marah, bukan hanya Allah angkat murka, tapi Allah mengampunkan dan Allah hapuskan dosanya dan dijadikan dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat yang ada pada Allah. Disuruh kita mengambil wajib sebaliknya, yakni menahan marah, memaafkan dan melupakan kesilapan dan kesalahan orang, supaya tak ada berganjal dalam hati ini kebencian kepada orang lain. Wal afina 'anil nas wa bil afwa wa amru bil 'urfi wa 'aridu 'anil jahilin. Ambillah sifat maaf, perintahkan kebaikan dan berbaliklah daripada orang-orang yang bodoh. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah bertambah seseorang hamba di sisi Allah dengan maaf, melainkan dia bertambah mulia. Bukan dipandang lemah, bukan dipandang tak kuat kalau maafkan kepada orang. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, memaafkan kepada orang. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang-orang berbuat ihsan. Tidak hanya tahan marah, tidak hanya memaafkan, berbuat ihsan hatta kepada orang yang bersalah tadi, hatta kepada orang yang bikin silap kepada kita, hatta kepada orang yang kita maafkan, bukan hanya dimaafkan, kita berbuat ihsan kepada dia. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu disakiti perasaannya sehingga beliau marah oleh seorang bernama Misbah. Misbah kerabat Sayyidina Abu Bakar, family. Misbah keberulan nafkahnya itu yang beri Sayyidina Abu Bakar. Jadi biasanya Sayyidina Abu Bakar luar biasa kepada Misbah, tapi dia tergelincir dengan tuduhan kepada Siti Aisyah, dengan tuduhan yang membuat keluarga Sayyidina Abu Bakar marah yang luar biasa, mana dikisahkan oleh Allah dalam surat An-Nur. Kisah ini tuduhan dusta kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tuduhan itu yang tergelincir sekali adalah Misbah. Ketika Sayyidina Abu Bakar benar, Misbah termasuk yang terlibat dalam tuduhan dusta kepada Siti Aisyah, Sayyidina Abu Bakar marah. Aku bagi dia makan minumnya, aku yang tanggung. Bagaimana dia boleh berbuat begitu kepada aku? Dan itu bukan mudah. Orang bagi sama dia segala-galanya, lepas itu dia baik fa'il kepada kita. Sayyidina Abu Bakar bersumpah, wallahi saya tak akan lagi bagi sama dia, saya tak akan bagi nafkah sama dia, putus bantuan. Mungkin kalau berlaku kepada salah seorang daripada kita pun mungkin begitu juga. Siapa tidak marah kalau anaknya dituduh dengan tuduhan yang dusta dan palsu, lagi itu istrinya? Siapa tidak marah? Secara manusiawi marah. Tapi tindakan itu perlulah diukur dengan bimbingan Allah, bukan dengan bimbingan marah kita. Karena Allah tidak menyuruh kita untuk mengambil tindakan dengan ukuran marah. Maka semoga bersumpah Allah disampaikan tadi, putus bantuan. Turun teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, wa la ya'tari ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba. Jangan sekali-kali orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah bersumpah untuk tidak memberi nafkah kepada keluarga.
Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Kamu tidak maukah untuk diberi ampun oleh Allah dengan memberi harta kepada keluarga kamu yang suka menyakiti kepada kamu? Kata Abu Bakar, saya mau pengampunan Allah. Ya, tahu kamu tidak mau pengampunan Allah. Saya mau ya Rabb, saya mau disanggup balik pemberian itu kepada Mustafa walaupun dia terpilih jadi berfitnah. Dan diganti puasanya dengan sumpah. Dia kan bersumpah dari Allah jangan akan kasih, tapi langgar sumpahnya itu dengan dikasih, maka dia akan bayar kafarah. Sumpah sudah disakiti, dikasih balik pemberian itu sama Misbah yang menuduh, dan dia masih bayar kafarah sumpah. Ini bukan sembarangan. Kalau orang itu tidak menyikapi firman Tuhan sebagai wajib untuk dilaksanakan, siapa mampu berbuat begitu? Dengan demikian, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang berbuat ihsan, hatta kepada orang yang dia marah kepadanya. Seperti contohnya sedang Abu diceritakan dalam Al-Quran Al-Karim, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulul qurba. Yang terakhir, yang kelima, sifat kepada orang yang bertakwa tadi. Katanya walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Orang-orang yang berpeluang untuk mendapatkan surga tadi adalah orang yang kalau dia melakukan fahisyah, dosa besar, atau dhalamu anfusahum, zalim pada diri sendiri dengan dia berbuat zalim kepada orang lain. Orang zalim pada orang itu hakikatnya dia zalim pada diri sendiri karena dia yang akan menanggung kezalimannya terhadap orang lain. Al-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Orang yang berbuat zalim kepada orang lain, dia akan tanggung kezalimannya dengan sekian banyak kezaliman yang dia akan tanggung nanti di hari kiamat. Zalim kepada orang sekali, dia akan tanggung lebih daripada sekali. Walladzina yaf'aluna fahishatan wa dhalamu anfusahum dzakarullaha. Ingat pada Allah, astaghfiru lidzunubihim, dan memohon ampun atas dosa mereka. Dosa membawa rahmat dengan taubat. Dosa membawa berkah dengan insaf. Manusia kita tidak terlepas daripada dosa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala membuka ruang kepada manusia untuk kembali kepada Allah dan bertaubat. Katanya Iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan ganggu hamba-hambamu sehingga tak seorang pun daripada mereka yang mudah masuk surga. Kata Allah, saya buka untuk mereka 24 jam itu untuk dia bertaubat. Kau nak ganggu untuk dia berbuat dosa, aku buka pintu untuk mereka bertaubat. Jadi manusia ini walaupun diganggu oleh iblis, Allah memberi ruang kepada mereka bila kepada taubat, bila kepada kembali, bila kepada ihsan. Tapi jangan sampai terlambat. Ada orang berpikir, saya kalau taubat sekarang tak bisa bikin dosa banyak. Tunggu umur saya 70 tahun nanti kalau saya mau taubat pensiun daripada dosa. Siapa beri jaminan kepada kamu untuk boleh sampai 70 tahun? Siapa beri jaminan kepada kamu untuk sampai esok pun? Tidak ada. Oleh sebab itu taubat tidak boleh ditunda. Kadang-kadang orang berlaku berbuat dosa besar, kalau dia bertaubat akan bertukar jadi orang yang berdosa, jadi orang yang wali bermulia dengan taubatnya. Kita sungguh-sungguh dalam bertaubat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Allah itu suka kepada hamba yang bertaubat kepadanya lebih daripada gembiranya orang yang bermusafir lalu kehilangan onta dan makanannya. Katanya kalau ada musafir lalu kemudian istirahat di tengah-tengah perjalanan kelebihan, dia tertidur, kemudian ketika bangun onta yang dinaiki itu hilang dengan makanan yang ada di atas ontanya, sehingga dia hanya sebatang kara saja. Di tengah-tengah padang pasir yang terbentang luas, yang dia tidak mampu untuk mengharungi perjalanan
yang jauh di bawah terik panas matahari tanpa ada bekal sedikit pun, la makanan wala minuman, maka dia merasa dirinya binasa. Tak ada harapan lagi untuk saya dapat hidup karena keadaan seperti ini. Dia sudah merasa hampa. Lalu saat dia terlelap, tertidur sekali lagi dan dia bangun, ontanya ada di hadapan. Dari kondisi dia sudah putus asa, hilang harapan, melihat ontanya dan makanannya lengkap, yang ini mengembalikan semangat harapannya untuk sampai ke destinasinya dalam bermusafir, gembira yang luar biasa. Dikatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Engkau hamba aku Tuhan engkau. Dikata macam itu, salah bicara, mau beritahu saya hamba engkau Tuhan saya, karena terlalu gembira. Dia bilang engkau hamba saya, aku Tuhan engkau. Gembiranya hamba tadi itu dengan menemui makanan dan keperluannya dalam safar dibandingkan dengan gembiranya Allah kepada orang yang bertobat kepada Allah, Allah lebih gembira daripada orang. Walaupun kita tidak bisa bandingkan manusia gembira dengan Tuhan itu gembira bukan seperti manusia. Tapi ini menunjukkan betapa orang itu gembira. Allah senang sangat kalau hambanya itu mau bertobat kepada Allah dan dosanya. Jadi bagi orang yang dia tergelincir kepada dosa, jangan putus asa untuk mendapat rahmat dari Allah. Karena Allah buka pintunya di waktu malam untuk orang yang di waktu siang bertaubat kepadanya. Dan Allah buka pintu taubat di waktu siang untuk orang yang di waktu malam berdosa kepadanya. 24 jam pintu taubat itu dibuka oleh Allah, sehingga dua hal terjadi. Yang pertama, ketika dosa ke tenggorokan tak ada lagi ruang untuk taubat. Yang kedua, ketika matahari terbit dari sebelah barat, maka dia ada lagi ruang untuk bertaubat. Jadi sifat kepada orang yang bertakwa tadi adalah kalau tergelincir melakukan dosa, dia ingat kepada Allah dan dia bertaubat memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga adalah berazam untuk tidak kembali, walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak mau kembali lagi melakukan dosa. Taubat itu insaf, berhenti daripada melakukan dosa dan memberikan janji dan komitmen, saya tak akan lagi melakukan dosa. Tapi kalau orang bertaubat, astagfirullah dalam hati, bulan depan aku buat lagi. Bukan taubat itu tipu diri sendiri, dia bukan tipu Tuhan. Atau dia punya istighfar dan merasa berdosa. Bulan Ramadan, buktikan kita stop bulan Ramadan ini, nanti bulan Syawal hari pertama kita mulai balik. Sama saja. Ini bahaya orang menyikapi Tuhan sedemikian, karena dia menganggap bahwasanya Tuhan itu diremehkan seperti itu dengan sikapnya. Berazam, ikrar, komitmen, tidak akan melakukan dosa itu lagi. Tapi kalau tergelincir, dia taubat lagi. Kalau tergelincir lagi, dia taubat lagi dalam kondisi yang sama, punya komitmen. Bukan jaminan komitmen itu orang tidak tergelincir melakukan dosa lagi. Kalau sudah komitmen nanti buat tergelincir juga, jangan sekali-kali berhenti untuk bertaubat. Walaupun tergelincir berkali-kali, bil hadis Allah akan terima taubat seorang hamba. Walaupun dalam satu hari 70 kali dia berdosa, 70 kali dia bertaubat, tetap akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di dalam Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mengambil hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang tender yang Allah buka 40 bulan dan juga surga bagi orang bertakwa. Kriterianya adalah orang yang dia pandai mengurus hartanya dengan berinfak dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, orang yang mampu menahan marah, orang yang memaafkan kepada orang lain, dan orang berbuat ihsan kepada sesiapa pun juga. Yang kelima adalah orang yang kalau tergelincir melakukan dosa atau balik, dia ingat kepada Allah dan bertobat kepada Allah dan azam untuk tidak melakukan dosa itu lagi, maka itu termasuk daripada golongan orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan
huda. Mudah-mudahan 5 kriteria yang Allah sebutkan dalam Quran ini ada kepada kita semua, insyaallah ya rabbal alamin. Kalau tidak ada, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempunyai kriteria tersebut agar supaya dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina wal-maut 'ala kulli salat. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Semoga Allah berkahi tugas masjid dan dakwah, dan mudah-mudahan Allah SWT jadikan masjid ini sentiasa makmur dan jamaah dan istiqamah di mana